Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang budiman, berbudi dan beriman, alhamdulillah langkah kita di bulan puasa masih bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan bukan hanya menahan dahaga dan haus saja, tetapi juga kita harus menahan segala hawa nafsu kita dari segala yang bisa membatalkan puasa. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita semua tetap bisa istiqomah di jalan takwanya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhirati bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbudi dan beriman, hari ini kita akan menyaksikan sebuah harapan dari penghijauannya alam bumi ini. Di belakang saya sudah ada sebuah pohon, di mana pohon ini adalah pohon kehidupan yang akan tetap bisa memberi kehidupan kepada seluruh umat manusia. Maka sejatinya orang Islam harus bisa menjaga keutuhan dirinya, harus bisa menjaga lingkungannya, karena menjaga lingkungan atau memelihara lingkungan juga bagian dari ajaran agama Islam. Bagaimana rasanya, bagaimana definisinya, bagaimana langkahnya yang harus kita lakukan, mari kita pahami pada sesi berikutnya. Para pemirsa yang berbudiman, dari Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim menanam pohon kecuali yang muncul darinya adalah sedekah. Apa yang dicuri dari pohon itu bernilai sedekah. Hewan buas yang memakan dari pohon itu bernilai sedekah. Burung pun yang memakan buah dari pohon tersebut bernilai sedekah. Dan tidak ada sesuatu pun yang muncul dari pohon itu kecuali bernilai sedekah. Pemirsa yang berbudiman, maka tegas Allah memberikan perintah kepada kita untuk bisa menghijaukan bumi, memerawat pohon, menanam pohon. Bahkan mungkin kita diarahkan untuk senantiasa berkebun dan memberikan manfaat dari hasil berkebun, dari hasil pohon itu untuk bisa dinikmati kepada kita dan juga kepada sesama manusia. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang kita kembangkan, kita punya tanah, agar tanah bisa kita tanami dengan pohon, agar tanah yang kita punya bisa diisi dengan kebun, sehingga menjadi rindang dan hasilnya pun bisa memberikan sedekah kepada siapapun. Jangan dikira pohon, tumbuhan, buah-buahan yang kita tanam nanti akan membesar dan dimakan oleh hewan, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Pemirsa yang berbudiman, dengan tegas Allah memerintahkan kepada kita untuk memelihara lingkungan dan untuk melarang kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tufsiru fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Quran surat Al-Fat ayat 67. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi setelah adanya perbaikan di muka bumi. Berharaplah kepada Allah dengan penuh kekuatan dan ketulusan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka di dalam ayat tersebut maknanya jelas. Kata al-fasad, berbuat kerusakan, oleh seorang ulama besar Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib mengatakan, kita dilarang untuk berbuat kerusakan pada 5 hal yang sudah ditentukan. Apa saja? Yang pertama, kita dilarang berbuat kerusakan terhadap badan, yang dimana badan sudah sempurna seperti ini malah kita rusak dengan berbagai keadaan, seperti ditato, ditindik, dirusak, dipotong, diganti kelaminnya, dan lain sebagainya. Kita dilarang untuk melakukan pengerusakan badan. Yang kedua, kita dilarang untuk merusak agama,
seperti bid'ah, menambah sesuatu yang bukan pada tempatnya ajarannya, mengadakan aturan yang di luar itu semua, maka kita diwajibkan untuk tidak merusak terhadap agama. Yang ketiga, kita dilarang merusak harta. Bagaimana maksudnya? Kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta, memboroskan harta, membelanjakan pada hal-hal yang haram, sehingga kita tidak bisa melakukannya pada hal-hal yang beribadah seperti bersedekah dan lain sebagainya. Yang keempat, kita dilarang untuk merusak keturunan seperti dengan melakukan perzinahan, pacaran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita dilarang untuk merusak akal dengan cara meminum khamr, arak yang bisa memabukkan terhadap pikiran maupun mengkonsumsi nafza. Oleh karena itu, tinggalkanlah larangan tersebut dan kita berkebalikan harus melaksanakan perintah bagaimana kita memelihara dan merawat lingkungan. Pemirsa yang budiman, maka patutlah kita wajib untuk memelihara lingkungan kita, memberikan penghijauan, dan bisa memberikan sedekah dari hasil apa yang dimunculkan dari pohon yang kita tanam. Dan pastikan kita tidak merusak lingkungan, sebab merusak lingkungan merupakan bagian dari dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang senantiasa menjaga diri dan lingkungan, serta kita tidak merusak terhadap diri dan juga lingkungan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ubur-ubur ikan lele, peliharalah lingkunganmu, le. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.